Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung bersama saya Hemalina dan narasumber kita Pak Erwan Bustami selaku Ketua KPU Provinsi Lampung. Pak Erwan, kita masih membahas mengenai persiapan Pilkada serentak 2024 begini Pak. Kalau Pilkada tahun lalu ini kan digelar di masa pandemi COVID-19 seperti Pak Erwan bilang tadi. Nah, bagaimana upaya KPU memaksimalkan partisipasi pemilih di tahun ini karena kan masa sudah normal begitu ya Pak, supaya nih angka partisipasi tahun ini tidak menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi partisipasi pemilih pilkada kita terakhir ya tahun 2020 di 8 kabupaten kota, rata-rata itu kan kalau kita kumulatifkan 73,43% ya. Nah, itu di masa pandemik sebenarnya banyak yang pihak-pihak yang meragukan partisipasi pemilih ya pada saat pilkada tahun 2020. Nah, sekarang kita melaksanakan pilkada di tahun 2024 serentak secara nasional. Selain kita melaksanakan pemilihan gubernur, juga melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Nah, kita memang menargetkan partisipasi itu minimal bisa melampaui target nasional ya 77,5%. Nah, kalau pemilu yang lalu partisipasi kita pemilih itu 80,04 partisipasi pemilihan. Kita berharap bisa mempertahankan partisipasi 80,04. Ini memang bukan pekerjaan mudah ya untuk meningkatkan partisipasi pemilih karena mungkin bisa jadi juga karena kita sepanjang tahun 2024 ini melaksanakan pemilu lalu lanjutkan masa pilkada, ada juga mungkin aspek-aspek lain kejenuhan masyarakat misalnya, tapi kita berharap bahwa seluruh stakeholder ya bisa bersama-sama ya bahu-membahu, terutama nanti bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tim kampanye, tim pelaksana, petugas kampanye itu bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka ya pada konsultasi pilkada. Nah, kalau ini bisa dilakukan, semua stakeholder berperan, insya Allah partisipasi bisa kita capai ya 80%. Oke, artinya berbagai stakeholder terkait juga harus turut menyukseskan pilkada ini begitu. Lah, kalau untuk partisipasi nih kan, anak muda kan turut serta begitu, apalagi mereka yang sudah mulai memilih begitu. Nah, bagaimana nih cara KPU, khususnya KPU Lampung untuk merangkul mereka semua untuk menekankan golput begitu? Jadi memang jumlahnya cukup tinggi ya di Provinsi Lampung. Kalau kita lihat data statistik pemilih kita pada pemilu yang lalu dari 6,5 juta itu pemilih generasi Z milenial kita usia 17 sampai dengan 39 itu mencapai 49,98%. Jadi kurang 0,2% lagi dia sudah mencapai 50%. Untuk generasi Z saja usia 17 sampai dengan 24 itu jumlahnya pada saat pemilu yang lalu 1.174.000 lebih pemilih. Nah, ini pasti tidak akan jauh berbeda ya pemilih kita generasi Z, generasi milenial ini pada saat pilkada tahun 2024 bahkan mungkin bisa saja bertambah jumlahnya, tidak gampang, tidak mudah. Nah, untuk anak-anak generasi Z, generasi milenial ini kan bagi yang aktif berorganisasi ya, mungkin lebih mudah peka terhadap politik ya, sosial politik ya, demokrasi. Tapi bagi generasi Z yang memang tidak terlalu aktif di organisasi kan memang kita ada kesulitan sehingga tentu perlu hal-hal yang baru ya. Nah, kita menyadari betul generasi Z ini 8 jam dia menggunakan smartphone atau Android ya. Nah, sehingga kita harus mengikuti tren. Nah, sehingga pelapon-pelapon media sosial misalnya. Sudah itu kegiatan-kegiatan kita untuk menyentuh generasi Z ini tidak terlalu kegiatan yang misalnya tatap muka dialog yang monoton. Mungkin disertai door prize, disertai hiburan ya. Nah, agar tertarik. Ya, caranya berbeda pilkada, ya Pak ya. Caranya berbeda. Nah, di pelapon-pelapon kita terutama TikTok, IG itu kita perkuat untuk mensosialisasikan tahapan. Jadi sana ada dialog-dialog ringan misalnya yang bisa mudah dimengerti oleh generasi Z ya. Terutama kita ada tim kreatif di TikToker ya yang video-video yang mudah dicerna oleh generasi-generasi. Oke, artinya treatment Gen Z ini agak sedikit tidak monoton begitu ya, supaya untuk merangkul mereka. Jika kasusnya anak-anak muda ini belum kenal, dalam arti belum mengetahui kinerja para calon nih nantinya begitu. Nah, menurut Bapak sendiri ini sebagai Ketua KPU Provinsi Lampung, seminimal-minimalnya apa yang harus mereka screening dari para calon? Ya, yang pasti kan sekarang calon belum ada.
tapi bakal calon sudah banyak. Ya, betul. Gambar-gambar, baleho, banner itu kan sosialisasi ya. Terus profil mereka di media sosial sudah mulai bermunculan, di pemberitaan sudah mulai bermunculan. Nah, saat sekarang tentu generasi Z ya harus perlu mempelajari jejak rekam para bakal calon kepala daerah yang akan maju baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nanti setelah ditetapkan oleh KPU maka akan menjadi calon resmi. Nah, itu yang perlu dipelajari lagi selain tadi profil jejak rekam, perlu mempelajari program, visi dan misi yang bersangkutan ya. Nah, karena ini penting teman-teman nanti bisa dicek misalnya nanti di KPU pasti media sosial kita akan juga mensosialisasikan profil program dan visi misi bakal calon. Nah, saya rasa tim kampanye juga dalam melaksanakan kampanye dari tim pasangan calon pasti juga akan melakukan hal yang serupa, bahkan mungkin lebih masif ya, bahkan menggunakan pihak-pihak sekarang kalau kita lihat tuh sudah memakai TikToker, Instagram ya yang dipakai oleh bakal calon ini kan influencer. Sebenarnya influencer ya dalam rangka mensosialisasikan bakal calon nanti mungkin setelah ditetapkan akan menjadi calon. Jadi memang anak-anak mudanya harus melek juga ya Pak ya, untuk menyadari bahwa pentingnya nih calon kita ke depan begitu ya. Tidak boleh a priori terhadap politik. Betul. Pak, ini terkait masa pendaftaran paslon ini kan akan segera dimulai di tanggal 27 hingga 29 Agustus gitu. Nah, bagaimana nih KPU Lampung memastikan agar situasinya kondusif dan tidak ada gesekan antar masa pendukung paslon nih? Ya. Kita 2 minggu yang lalu sudah melakukan rapat koordinasi ya, mengundang seluruh stakeholder ya, perwakilan dari Forkopimda, lalu dinas instansi terkait, instansi vertikal, ada perguruan tinggi juga yang kita undang, organisasi-organisasi media termasuk kita undang, dan tentu partai politik yang akan mengusung. Ini kan dalam rangka kita mengantisipasi potensi yang disampaikan Mbak tadi. Nah, kita pada saat pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan ada 3 hari ya, 27 sampai dengan 29. Jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan kepada partai politik, karena yang bisa mengusung ini kan partai politik. Dengan dasar perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik 25% pada pemilu yang lalu bagi partai yang memilih kursi ya, atau misalnya 20% kursi di DPRD. Nah, kita sudah menyampaikan ini agar ada konsultasi koordinasi dengan helpdesk KPU. Nah, pada saat sebelum mengajukan pencalonan mereka ya konsultasi dulu ke KPU provinsi maupun kabupaten kota terkait syarat pencalonan, syarat calon dan kapan jadwal mau menyerahkan atau menghantarkan pasangan calon, sehingga tidak ada benturan di hari 27, 28, 29 saat bersamaan misalnya tiba di kantor. Jadi kita kalau bisa itu jadwalnya dengan hari yang berbeda. Nah, ini untuk menghindari konflik dan memberikan pemahaman ya terhadap pasangan calon. Jadi memang harus ada koordinasi dan konsultasi nih ke KPU agar menghindari adanya gesekan-gesekan tersebut. Oke, saudara, usai jeda kami masih akan berbincang mengenai persiapan, antisipasi dan sukseskan Pilkada serentak 2024. Jadi tetaplah bersama kami.